Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kita sekarang latihan soal pas ya, karena besok kita mau ujian matematika ya. Nah, sebelum itu jangan lupa di subscribe channel Bapak, oke? Nah, hari ini kita akan coba latihan-latihan soal khusus pas ya. Nah, oke, kita coba cek soal pertama langsung aja ya. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama nomor 1 ya. Hasil dari 8/5 tambah 4/5. Kalau dalam penjumlahan pecahan, kita cek dulu nih penyebutnya yang bawah udah sama belum. Kalau udah, tinggal kita jumlahin aja. 8/5 tambah 4/5 itu tinggal jumlahin yang atasnya. 8 tambah 4, 12. 12 per yang bawah jangan dijumlahin ya. Jadi 12/5. Jawabannya yang A. Seperti itu, oke? Nah, nomor 2, kita cek di sini. Ada 3 pecahan. Pecahannya beda-beda. Tapi ada yang sama nih. Kalau ada pecahan yang sama, kita selesaikan yang sama dulu anak-anak ya. Jadi kita bikin kurung. 7/9 ditambah kurung 2/6 dikurang 1/6, oke? Nah, jadinya 7/9 ditambah penyebutnya sudah sama, yang atasnya tinggal dikurang. 2 dikurang 1, 1. Jadi 1/6. Nah, baru deh ini kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kita kali kupu-kupu ya. 1 dikali 9, 7 dikali 6. Kemudian penyebutnya dikalikan. 7 dikali 6, 42. Plus 1 dikali 9, 9. Per 9 dikali 6, 54. Jadinya berapa nih? 42 tambah 9 jadinya 51 ya. Berarti 51/54. Jawabannya yang C. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Lanjut nomor 3 ya. Nah, kalau tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Tapi ini ada pecahan campuran. Kita ubah dulu nih pecahan campurannya biar enak ya. Bagaimana caranya? Yang bawah dikali sama yang depan ya. Nih yang bawah dikali sama yang depan ditambah yang atas per penyebut. Jadinya berapa tuh? 2 dikali 6, 12. 12 tambah 1 jadi 13. Jadinya 13/2 ya. Berarti 13/2. Nah, baru dikali ini. Jadi 1/3 dikali 13/2. Jadinya berapa? Kalau perkalian tinggal dikaliin aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 13, 13. Dibagi 3 dikali 2, 6. Ada nggak jawabannya di pilihan ganda? Wah, nggak ada. Berarti harus kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 6 itu kira-kira berapa ya? Ternyata bisa 2. Nah, tapi 2 dikalikan 12 kan? Sisa berapa B jadi 13? Sisa 1. Berarti tulis angka 1 di atas. Per 6. Jadi jawabannya 2, 1/6. Seperti itu, oke? Lanjut ya. Nah, pertanyaan nomor 4. Aurel ini memotong bambu yang panjangnya 10 meter. Jadi kalau digambar nih ada bambu ya. Bambunya miring. Bambu panjangnya 10 meter. Tiba-tiba Aurel memotong bambu itu dengan panjang 5/6 bagian ya, ini bukan meter. Ya, bagian. Nah, dipotong 5/6, 5/6, 5/6. Banyaknya potongan bambu yang dimiliki Aurel adalah ini kalian tinggal dibagi aja 10 tinggal dibagi 5/6. Nah, cara pembagian gimana? Ada yang masih ingat? Caranya pecahannya tinggal diputer. Nah, terus pembagiannya jadi perkalian ya. Berubah jadi perkalian, berubah jadi 6/5 ya. Jadi pecahannya diputer. Habis diputer, dijilat, dicelupin. Canda. Langsung dikalikan. Berarti 10 dikali 6/5 sama aja 10 dikali 6/5. Nah, sebelum dikaliin bisa disederhanakan loh. 10 sama 5 sama-sama dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. 2 dikali 6 12. Nah, dapat deh. Jadi banyaknya potongan bambu adalah 12 bagian. Selesai deh. Nah, jawabannya 12. Gitu ya. Next. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke hitung-hitungan yang agak ribet nih ya. Ada kilometer, ada hektometer. Nah, kita ingat-ingat dulu nih anak tangganya ya. Masih pada inget nggak? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar-mandir. Masih hafal? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar-mandir. Nah, nomor 5 ini dia mintanya dalam meter ya. Nah, maka kilometernya dan hektometernya harus kita ubah dulu nih anak-anak nomor 5. Ya, 3 kilometer sama dengan dari kilometer ke meter turun berapa ya? Cek. 1, 2, 3. Sekali turun itu dikali 10. Berarti kalau 3 kali turun dikali 10-nya 3 kali. Berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10. Jadinya berapa nih? 3.000 ya. Nah, sekarang yang 5 hektometer, 5 HM. Nah, yang 5 HM dari HM ke M. Dari HM ke M berapa turunnya nih? 1, 2. Berarti dikali 10-nya 2 kali aja. 3 dikali 10 dikali 10. Jadinya 300 M. Ya, kok 3 sih? 5. Kok 3 sih? Aduh. Nah, baru deh kita jumlahin nih. Berarti 3.000 tinggal dijumlah 500. Jadinya 3.500 meter. Jawabannya yang B. Gitu ya. Paham anak-anak? Lanjut nomor 6 ya. Nah, nomor 6, 36 km per jam berapa meter per detik ya? Cara mengubahnya tulis 36 km per jam. Oke. Sama dengan 36. Dari kilometer ke meter tadi turun berapa kali? 3 kali ya. Berarti dikali 10-nya 3 kali. Kali 10 dikali 10 dikali 10 meter per jam. Nah, dia mintanya dalam detik. 1 jam tuh berapa detik? 3.600 ya enggak? Nah, detik. Udah deh, nggak usah dikali-kaliin. Coret aja atas bawah. 36 coret sama 36. 10 coret sama 0. 10 coret sama 0. Sisanya berapa jadinya? 10 deh. Berarti 10 meter per detik. Gampang kan? Tuh jawabannya yang D. Lanjut. Nomor 7. Sebuah bus berjalan dari kota A ke kota B dalam waktu 5 jam. Diketahui nih waktunya ya. Waktunya itu 5 jam. Jarak yang ditempuh adalah 500. Wah, jarak nih. Jaraknya 500 km. Maka kecepatannya berapa? Nah, kecepatan yang ditanya. Ada yang masih ingat rumus kecepatan apa? Kecepatan itu rumusnya jarak ya kan? Dibagi waktu. Jaraknya 500, waktunya 5, tinggal 100 deh, betul? Nah, selesai, gampang kan? Jawabannya 100. Nomor 8. Nah, nomor 8 nih. Volume air sebanyak 8.000 liter. Wah, diketahui volume. Volumenya 8.000 liter. Mengalir selama 4 menit. Waktu berarti kan? Waktunya 4 menit. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya debit. Nah, debit yang ditanya. Ada yang masih ingat debit rumusnya apa? Hayo, debit sama dengan volume, ya kan? Volume dibagi waktu. Nah, tinggal masukin. Volumenya 8.000, waktunya 4. 8.000 dibagi 4, 2.000 deh. Selesai. Liter per menit. Gampang kan? Tuh, kan gampang. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk tentang perbandingan sama skala nih anak-anak. Nomor 9. Perbandingan uang Revan dan uang Dimas ada 5:2. Uang Revan banding uang Dimas ini adalah 5:2. Selisih keduanya adalah 3.000. Nah, tulis selisih perbandingannya dulu. Revan dikurang Dimasnya itu berarti 5 dikurang 2. Jadinya 3 ya. Nah, nilainya ada 30.000. Maka uang Revan adalah, nah kalau mau mencari uang Revan, kita cek. Revan banding uang Dimas itu ada 5:2. Berarti Revan itu punyanya 5, Dimas itu punyanya 2.
Oke. Berarti Revan itu ada 5 per hasil selisihnya yaitu 3, oke. Dikali nilai aslinya yaitu 30.000 anak-anak. Dikali 30.000. Nah, berapa jawabannya? 3 dibagi 30 hasilnya 10, betul? Berarti sisanya 5 dikali ada 10, nolnya 3, berarti 10.000. Berarti jawabannya adalah 50.000. Nah, gampang kan? Tuh, dapat jawabannya yang D. Lanjut ya. Nomor 10. Jarak rumah Radit ke rumah Fadel adalah 64 km. Berarti jarak nih yang diketahui ya. Jaraknya 64 km. Jika digambar pada sebuah peta, jarak rumahnya jadi 8 cm. Oh, berarti ini jarak sebenarnya nih. Kita ganti nih ya. Berarti jarak sebenarnya JS. Terus 8 cm-nya jarak pada peta, berarti JP. Jarak pada petanya 8 cm. Maka skalanya berapa? Nah, skala yang ditanya ya. Ayo, ingat dong rumus skala apa? Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 8 cm. Jarak sebenarnya berapa nih? 64 km. Satuannya belum sama. Samain dulu ya. Kilometer ke sentimeter itu turun 5 kali ya. Berarti nolnya ada 5. 64 tuh 2, 3, 4, 5. Nah, terus berarti skalanya jadi berapa? Sederhanain aja. 8 sama 64 bisa disederhanakan loh. Sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 64 dibagi 8, ya 8. Berarti sisanya 1 per 800.000. Berarti skalanya itu adalah 1 banding 800.000. Gitu ya. Jadi per itu sama aja perbandingan titik 2. Oke, itu pilihan gandanya. Sekarang kita coba kerjain esainya ya. Nomor 11. Nah, ibu membeli beras di warung sebanyak 9 per 5 kg. Sisa beras di rumah itu ternyata masih sisa 4 per 6 kg. Berapa jumlah beras ibu sekarang? Berarti kita apa ini? Tinggal dijumlah doang ya. Wah, gampang banget. Caranya gimana? Perkalian kupu-kupu, betul? 4 kali 5, 9 kali 6, penyebut kali penyebut, ya kan? 4 kali 5, 20, tambah 9 kali 6, 54, dibagi 5 kali 6, 30. Jadi jawabannya 74 per 30. Selesai deh, nggak lama kan ngerjainnya? Nomor 12. Zaza memiliki satu bagian penuh kue berbentuk persegi. Nih Zaza punya kue bentuknya persegi. 1/8 ya, 1/8 bagian dari roti diberikan kepada Kafka. Kemudian sisanya diberikan kepada adiknya. Nah, berapa bagian diterima adik Kafka? Ini bukan Kinan ya. Kafka. Nah, jadi Zaza ini punya satu kue bentuknya persegi. 1/8 itu dikasih ke Kafka. Nah, sisanya dikasih kepada adiknya. Bukan Kafka nih ya. Adiknya Zaza berarti ya. Sorry. Nah, berarti berapa bagian diterima sama adiknya Zaza? Berarti tinggal dikurang. 1 bagian ya. 1 bagian. Berarti 1 ya. Dikurang 1/8. Nah, nanti sisanya buat si adiknya, berarti tinggal dikurang doang nih. 1 dikurang 1/8 berapa? Nah, gampang kan? Bagaimana cara nguranginnya? Ingat, 1 ini sama aja 1/1 ya. 1/1 dikurang 1/8. Udah digampang ini mah. Kali pelangi. Perkalian kupu-kupu. Sorry, kok kali pelangi sih? Perkalian kupu-kupu. Ini kali ini. Ini kali ini ya. Nah, jadinya 1 dikali 8, 8 dikurang 1 dikali 1, 1 per 1 dikali 8, 8. Jadinya 7/8. Nah, berarti bagian yang diterima oleh adiknya Zaza adalah 7/8. Paham? Oke, lanjut ya. Nomor 13. Nah, 13 juga gampang nih. Tinggal dikali aja. 4 dikali, nah 1/5 kita ubah jadi pecahan biasa ya. Ingat, bawah dikali depan ya, ditambah atas. Atasnya nilainya 1 per penyebut. Jadinya berapa tuh?
5 dikali 1, 5. Tambah 1, 6. Jadi 6 per 5. Berarti ini 6 per 5. Terus dikali 1 per 2 ya. Udah deh. Kaliin semua. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 4 dikali 6 dikali 1 dibagi 5 dikali 2. Jadinya 24 per 10. Selesai deh. Terakhir nomor 14. Enggak terakhir deng, ada 20 soal. Ayah memiliki 6 kg buah apel. Jika apel itu dibagikan kepada tetangga, masing-masing mendapat bagian 2 per 6. Berapa orang ya yang mendapatkan apel dari ayah? Tinggal dibagi berarti nih. Tinggal 6 dibagi, ya kan, dibagi 2 per 6. Nulisnya jangan gini deh, nanti bingung. 6 tinggal dibagi 2 per 6. Ingat bagaimana cara pembagian? Tinggal diputar ya. 6 tinggal dikali 6 per 2 ya. Nah, berarti jadinya berapa nih? 6 dikali 6, 36 per 2. 36 bagi 2 berapa? 18. Nah, berarti 18 bagian ya. Oke, ini pertanyaan salah nih ya. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 15. Wah, ini gampang nih. Perhatikan segitiga rumus kecepatan berikut. Kemudian lengkapi bagian-bagian yang masih kosong. Ingat, kecepatan itu rumusnya jarak, ya kan, dibagi waktu, ya. Ingat konsep segitiga. Yang tiduran berarti dibagi, ya kan. Yang berdiri berarti dikali. Otomatis kalau dari rumus ini, jaraknya itu posisinya yang di atas, kecepatan itu posisinya yang di sini ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau mau jadi jarak gimana, Kak? Kalau mau jadi jarak, tutup jaraknya. Nah, kita coret jaraknya. Kalau jaraknya ditutup, sisanya siapa berarti? Berarti kecepatan, berarti garis berdiri dikali W, waktu. Gitu ya. Begitupun dengan waktu. Kalau mau nyari waktu, tutup waktunya ya. Tutup waktu, berarti sisanya siapa? Jarak, ya kan? Jarak dibagi kecepatan. Gitu, gampang kan? Lanjut ya. Nomor 16. Tante Dina akan mengunjungi kota Tangerang. Dia berangkat dari kota Bandung pukul 11. Menggunakan mobil kecepatan 60. Wah, diketahui nih, kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Jika jarak kedua kota itu adalah 120 km, jaraknya ini 120 km. Maka Tante Dina akan tiba di kota Tangerang pukul berapa? Berarti yang ditanya waktunya, anak-anak ya. Yang ditanya waktu. Berarti rumus waktu apa tuh di atas? Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120, kecepatannya 60. 120 dibagi 60 berarti 2 jam, ya kan? Nah, pertanyaannya tadi Tante Dina berangkat jam 11. Berangkat jam 11 berarti 2 jam kemudian jam berapa ya? Berarti jam 1, ya kan? Nah, gitu caranya ya. Lanjut ya. Nomor 17. Ayah mengalirkan air ke dirijen sebanyak 6 liter dalam waktu 1 menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit air tersebut? Nah, nomor 17, ingat rumus debit ya anak-anak. Rumus debit itu volume dibagi waktu ya. Volumenya udah ada tuh, 6 liter per waktunya dalam waktu 1 menit. 1 menit. Tapi pertanyaannya mintanya dalam sentimeter kubik per detik. Nah, ingat, kita ubah dulu nih. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Nah, desimeter kubik ke sentimeter kubik turun berapa? Hayo anak tangga dihafalin ya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Oh, turunnya sekali doang anak-anak. Tapi karena pangkatnya 3, berarti sekali turun bukan dikali 10, tapi dikali 1000 ya. Jadi 6 dikali 1000 cm kubik per menitnya kita mintanya diubah ke detik. 1 menit itu 60 detik. Nah, selesai deh. 6 coret, 0 coret. Sisanya berapa? 100. Yeay. Oke. Lanjut ya. Nomor 18. Nah,
Perhatikan gambar denah, di mana letak ruang isolasi mikrobia. Nih ruang isolasinya nih. Nah, cara mengerjakan ini jangan menyebut kanan, kiri, atas, bawah ya, tapi pakai arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat ya. Nah, ruang isolasi mikrobia berarti jawabannya adalah di timur, ya kan? Di timur ruang laboran, bener? Nah, karena dia di sebelah kanan laboran nih, ya kan? Di timur ruang laboran. Nah, oke, paham? Atau ada di utara ruang lab. Nah, karena dia ada di atas ruang lab tuh, ya kan? Begitu cara ngerjainnya nanti ya. Lanjut, nomor 19. Nah, dikit lagi terakhir nih. Oke. Jumlah siswa laki-laki di kelas 1 ada 75 anak. Jumlah siswa perempuan 125. Tentukan perbandingannya. Ya, tinggal dibandingin doang. 75 banding 125. Selesai. Tapi alangkah lebih baiknya disederhanakan. 75 dan 125 itu sama-sama bisa dibagi 25 ya. Berarti 75 bagi 25 banding 125 per 25. 75 dibagi 25 adalah 3, 125 dibagi 25, 5. Berarti perbandingannya adalah 3 dibanding 5 gitu ya. Lanjut, oke. Terakhir nih, soal terakhir. Jarak dua kota digambar pada peta skalanya 1 banding 200. Skalanya itu 1 banding 200 ribu. Jika jarak kedua kota ada 8 km, berarti jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya 8 km. Berapa sentimeter sih jarak kedua kota dalam peta? Mintanya jarak pada peta. Nah, masukin rumusnya. Skala ya sama dengan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Nilai skalanya masukin 1 banding 200 ribu. Sama dengan ini yang ditanya banding. Nah, ini jangan lupa diubah ke sentimeter ya. Kilometer ke sentimeter turun 5 kali ya. Berarti 800 ribu sentimeter. Berarti ini 800 ribu. Nah, 200 ribu ke 800 ribu ini kira-kira dikali berapa anak-anak? Dikali 4, betul? Maka 1 ke JP itu juga harus dikali 4. 1 dikali 4 berapa? 4. Ya udah, berarti JP-nya adalah 4 cm. Begitu anak-anak ya. Semoga paham ya latihan soal kita 20 soal ini. Semoga UAS besok bisa lancar dan tidak ada yang remet, oke? Sekian videonya, kalau ada yang mau nanya boleh di kolom komentar ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.